Video kali ini isinya full tentang Tony Code, mulai dari perkenalannya sampai dengan gimana caranya Tony bisa membuat Cry jadi nut-nit-nut. So, tanpa perlu banyak basa-basi, sekarang mari kita masuk aja ke pembahasan utamanya. Pangeran kedua dari keluarga Code atau anak ketiga dari raja. Dia adalah Tony Code. Wilayah yang dia kuasai adalah yang terbesar setelah milik kakaknya, Angus, dan dikenal sebagai salah satu area paling ramai di dalam Code. Kalau harus mendeskripsikan Tony dalam satu kata, dia itu tipe orang yang suka bersenang-senang. Santai, mudah bergaul, dan bisa mengobrol dengan siapa saja tanpa pilih-pilih. Memang dia tidak punya wibawa seperti keluarga kerajaan pada umumnya. Tapi justru karena itu orang-orang merasa nyaman di dekatnya. Salah satu ciri khasnya adalah koleksi kumo pribadi yang dicat warna-warni mencolok dan sering dia pakai keliling area. Wilayah Tony dikenal nyaman untuk ditinggali karena sebagian besar pengelolaannya dia serahkan ke beberapa bangsawan. Memang, di area lain juga ada sistem seperti ini, tapi di area Tony, pengaruh bangsawan jauh lebih besar. Bahkan ada kalanya Tony yang notabene penguasa wilayah mau menerima pendapat mereka. Karena itulah banyak bangsawan yang tertarik pindah ke areanya. Bahkan ada juga yang tadinya berasal dari faksi lain. Apakah itu strategi yang tepat bagi calon raja Code berikutnya? Tidak ada yang tahu, tapi hasilnya jelas. Tony berhasil membangun reputasi yang stabil di dalam Code. Kalau dibandingkan dengan kakak laki-lakinya yang punya karisma luar biasa dan kakak perempuannya yang selalu melawan dengan cara yang garang, Tony lebih seperti pangeran yang santai tapi tetap bisa menyelesaikan semua urusannya dengan baik. Karena dia tidak terlalu fokus pada penelitian militer seperti dua saudaranya. Peluangnya jadi raja berikutnya memang kecil. Tapi tetap saja, ada bangsawan yang percaya kalau Tony Code lah yang paling pantas jadi raja berikutnya. Di dalam kota benteng bermobilitas tinggi, Code, wilayahnya terletak di sisi timur, dengan menara raja sebagai garis pemisah pusat. Saat ini, pria yang punya otoritas unik di dalam Code itu lagi duduk santai di singgasananya, sambil senyum miring setelah membaca pesan dari kakak perempuannya yang sudah lama tidak berhubungan dengannya. Supaya tidak bingung, gampangnya begini aja. Tony Code adalah versi bangsawan dari Cry. Sifatnya sama, prinsip hidupnya sama, gayanya sama, cara menyelesaikan masalahnya juga sama. Yang artinya, Tony adalah anak dari raja yang paling lemah, baik secara fisik ataupun dalam hal kemampuan otak. Ditambah, Tony pun merupakan orang yang paling santai. Dia hidup cuma mau senang-senang dan juga cuma hidup dengan sebuah tujuan untuk bisa pensiun dengan tenang. Nah, setelah Putri Nora sudah berusaha untuk dapat menghubunginya, maka Tony pun kini langsung berkata kepada kita, "Wow, ini kejutan. Si Nora mengirimku pesan. Dia minta aku untuk menemani pengawal pribadi Putri Alicia keliling wilayahku. Ini mulai menarik." Mendengar ucapan dari si Tony, pengawal dari Tony yang merupakan para bangsawan ini kini akhirnya mulai terkejut, serta mereka pun sekarang nampak sangat kaget. Bahkan di dalam dialognya, mereka pun sampai bertanya seperti ini kepada Tony. "Pengawal yang mulia Putri Alicia, maksudnya orang yang sampai dibahas langsung oleh raja itu?" Lalu sebelum Tony merespon, satu orang bangsawan lainnya kini akhirnya mulai menjawabnya. "Yap, orang itu. Masuknya menggunakan nama yang mirip dengan si Kaisar Petir yang jadi incaran Nora. Orangnya cukup menarik. Tapi serius, Nora sampai repot-repot mengurusi dia? Ditambah lagi, katanya sebagai gantinya, dia akan tutup mata soal insiden beberapa waktu lalu. Yang mulia Putri Nora sampai segitunya? Siapa sebenarnya orang itu?" Mendengar ucapan itu, barulah Tony mulai berkata, tapi hanya di dalam hatinya. Insiden yang dimaksud pasti tentang bagaimana aku membantu Agus untuk mengirim Cry ke dalam penjara. Secara teknis, aku sendiri tidak berusaha untuk melawan Nora secara langsung, dan pada akhirnya tindakan itu pun tidak ada gunanya. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap ikut menghalangi Nora untuk mendapatkan si Kaisar Petir. Alasan aku bantu Agus sebenarnya simpel saja, yaitu karena saat ini Tony sudah menganggap bahwa Aguslah pangeran yang paling dekat dengan posisi dari raja baru negara Code. Nah, di momen inilah narator pun akhirnya mulai berkata kepada kita,
Agus dan Nora punya latar belakang yang beda. Kakak laki-lakinya lebih berhati-hati, sedangkan kakak perempuannya lebih impulsif. Ditambah lagi, Angus punya waktu lebih lama untuk mempersiapkan diri. Teknologi manusia hasil eksperimen Nora memang luar biasa, bahkan bisa jadi melebihi senjata milik Angus, tapi itu masih belum cukup. Jadi, Tony pilih untuk membantu Agus, dan Agus tahu kalau Tony pasti akan bantu dia. Walaupun tentu saja ada alasan lain, salah satunya karena Tony pikir itu bakal seru. Tony sendiri tidak terlalu peduli dengan takhta. Dia hanya ingin hidupnya yang sekarang terus berjalan seperti biasa. Dan kalaupun nanti ada pergantian raja, dia cuma berharap orang-orang yang selama ini mendukungnya tidak akan ditindas. Pokoknya, sama seperti penjelasan di atas tadi ya. Tony gak peduli tahta, dan juga dia gak peduli siapa yang bakalan kepilih buat bisa jadi penguasa berikutnya. Yang penting, Tony cuma mau hidup biasa, dan juga cuma pengen bahagia, tanpa perlu melakukan apapun. Singkat cerita, setelah melakukan diskusi panjangnya dengan para bangsawan, maka bangsawan dengan jenggot putih ini akhirnya langsung berkata kepada Tony, "Jadi gimana pangeran? Kamu mau terima permintaan dari Putri Nora atau tidak? Jika kamu mau, maka udah jelas. Kita pasti jadi repot karena harus menyambut kedatangan dari dia." Di momen itu, Tony pun otomatis langsung menjawab, "Ya jelaslah, sudah lama aku tidak dapat permintaan dari kakakku tercinta. Lagi pula, di wilayahku tidak ada rahasia yang perlu dijaga juga. Selain itu, abangku juga tidak mungkin protes juga. Lagian, pengawal Putri Alicia itu jelas-jelas bukan mata-mata. Bahkan Angus sendiri pasti tidak akan kepikiran kalau Nora akan memberikan tugas seperti ini ke Tony. Soalnya, pada dasarnya, Nora itu bukan tipe orang yang mau repot-repot mengurusi pengawal keluarga kerajaan lain." Tony menjilat bibirnya sedikit, lalu senyumnya berubah jadi lebih tajam. "Sebenarnya aku tidak dapat untung apa-apa dari ini, tapi juga tidak ada ruginya. Yang paling penting, ini kelihatan seru. Aku ingin lihat sendiri, apa si Cry Andre ini beneran punya sesuatu yang bisa membuat Mbak Yuku bergerak, dan bahkan membuat raja ikut turun tangan." Kemudian setelah memberikan keputusannya bahwa Tony sudah bersedia untuk dapat menerima kedatangan dari Cry, maka dari arah depannya muncul sekumpulan pasukan bandit yang akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Tony, "Yang mulia Pangeran Tony, tunggu, itu bisa berbahaya. Kalau kamu biarkan dia masuk, maka kita akan jadi kena masalah." Menyaksikan hal itu, Tony pun langsung mengernyit saat melihat orang-orang yang masuk ke ruangannya tanpa izin. Mereka adalah para tentara bayaran yang baru saja melarikan diri ke wilayahnya beberapa hari lalu. Orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai Dontan Family. Ini sekilas terlihat seperti preman biasa, tapi sebenarnya mereka adalah kelompok tempur dengan reputasi yang cukup tinggi. Tony sendiri memang merekrut beberapa tentara bayaran dari luar sebagai pengawal pribadinya. Tapi dibandingkan dengan Angus atau Nora, kekuatan tempurnya jauh lebih sedikit. Itulah sebabnya dia menerima Dontan Family yang tiba-tiba datang kepadanya. Tapi sekarang, pemimpin kelompok itu, pria bertubuh pendek dengan tampang seperti preman, berbicara dengan suara agak tinggi, tepat menuju ke arah Pangeran Tony. Orang itu adalah pemimpin dari party Grieving Souls yang terkenal jahat di dunia luar. Dia itu mantan hunter level tinggi yang jadi buronan. Entah itu bandit atau organisasi besar dengan ribuan anggota, mereka semua dihancurkan tanpa pandang bulu olehnya. Mana mungkin kita bisa membiarkan dia keliling wilayah ini dengan bebas. Wajah sang pemimpin pucat dan keringat dingin membasahi kulitnya yang kecoklatan karena terbakar matahari. Tentara bayaran yang direkrut oleh Tony kebanyakan berasal dari organisasi kriminal yang pernah bekerja sama dengan Code. Mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi harga diri dan kehormatan mereka. Dontan Family juga seharusnya begitu. Tapi sekarang, mereka justru terang-terangan menunjukkan ketakutan mereka dan memohon kepada Tony. Seberapa menakutkannya, Grieving Souls sampai-sampai para preman ini begitu gemetaran. Mereka jelas lebih kejam dan brutal dibandingkan Dontan Family. Namanya sendiri terdengar mengerikan, tapi tetap saja reaksinya terasa agak berlebihan.
Tony menurunkan kakinya yang tadi dia naikkan ke singgasananya dan berkata, "Dari luar tidak terlihat seperti itu. Justru nilai evaluasi kalian lebih tinggi. Lagi pula, kalian juga punya reputasi buruk sama seperti Cry." Di momen itulah, ketua dari Bandit Dontan kini akhirnya kembali menjawab, "Itu memang benar. Kami bahkan pernah menghabisi party hunter level 6. Tony sendiri tidak tahu seberapa hebat seorang hunter level 6 karena dia belum pernah keluar dari kota. Tapi kalau melihat bagaimana tentara bayaran lain di wilayahnya menghormati Dontan Family, mereka pasti cukup kuat." Tapi pria bertubuh pendek itu mengepalkan tinjunya, lalu melanjutkan dengan suara lantang, "Pangeran Tony, tapi orang itu beda kelas. Aku tidak ingin bicara seperti ini, karena ini terlalu menakutkan untuk bisa kami ingat, yaitu tepat beberapa saat yang lalu. Kami sudah berhasil dikalahkan oleh orang itu atau oleh Cry Andre. Padahal di dalam pertarungan, Cry sama sekali tidak bergerak dari tempatnya berdiri, alias Cry bisa ngalahin kamu, walaupun dia cuma diem, dan juga walaupun dia cuma nyengir ke arah kami." Mendengar semua cerita absurd dari ketua Bandit Dontan ini, Pangeran Tony justru malah menjadi semakin tidak percaya. Gara-gara itu, dia pun dengan penuh rasa penasaran akhirnya mulai membalas semua ucapan dari pasukan bandit itu. "Hah, kalian ini kelihatan seperti habis ketemu monster. Jangan-jangan kalian salah orang. Soalnya, menurut sistem evaluasi kota, dia dapat skor paling rendah. Kalau kita meragukan itu, artinya kita meragukan seluruh sistem kota. Sejauh ini, belum pernah ada yang bisa menipu sistem ini, kecuali mereka memang tidak masuk ke dalam sistem. Misalnya, si wanita dari organisasi Kitsune yang bekerja sama dengan Angus, dia menamakan dirinya Swordtail dan berhasil bernegosiasi supaya tidak perlu menjalani evaluasi sistem. Atau tahanan di lapisan terdalam penjara, seorang magi yang dibawa oleh Swordtail. Dia bisa menolak semua bentuk gangguan dari luar dengan kekuatan misteriusnya. Tapi Cry Andre tidak menunjukkan perlawanan apapun saat dievaluasi oleh sistem. Satu-satunya keanehan hanyalah nilainya yang terlalu rendah. Selain itu, tidak ada yang mencurigakan. Mendengar kata-kata Tony, para anggota Dontan Family di belakang pemimpinnya jadi makin tegang. Hingga sambil mengeluarkan keringat dingin, mereka pun akhirnya kembali berkata, "Sialan, kenapa tidak ada yang percaya kepada kita bahwa Cry adalah orang gila yang sangatlah luar biasa kuat. Bahkan pangeran pun malah bilang, kita udah lihat monster. Padahal kenyataannya, Cry memang monster. Kami yang mengalami langsung, kami yang tahu. Sistem kota ini tidak bisa mengukur sesuatu seperti dia." Di momen inilah, walaupun awalnya Tony sama sekali tidak percaya dengan semua ucapan dari Bandit Dontan, namun masalahnya, Tony sudah tahu kalau Dontan Family sudah menyebarkan rumor ini ke tentara bayaran lain. Gara-gara itu, maka lebih dari setengah pasukan pengawal pribadinya sekarang jadi ikut terpengaruh. Itu artinya setengahnya lagi menganggapnya serius, dan itu bukan angka yang bisa diabaikan begitu saja. Setidaknya, meskipun Cry bukan pemimpin Grieving Souls seperti yang mereka klaim, reputasi Grieving Souls sendiri sepertinya memang sesuai dengan cerita mereka. Para bangsawan yang ikut mendengar percakapan ini mulai menatap Dontan Family dengan tatapan meremehkan. Tony sendiri yang mempekerjakan mereka sebagai tentara bayaran, dia memang tidak terlalu berharap banyak, tapi tetap saja tugas mereka termasuk menjaga keamanan. Kalau mereka ketakutan cuma karena mendengar nama seseorang, jelas mereka tidak bisa diandalkan. Tapi kalau organisasi kriminal yang menjunjung tinggi harga diri ini sampai ketakutan seperti ini, berarti Cry Andre memang menarik untuk diselidiki lebih lanjut. Di momen itu, Tony kembali berkata kepada mereka, "Baiklah, sekarang kalian santai saja dulu. Lagian, kita tidak akan bertemu dia dalam waktu dekat. Toh, dia juga sendirian sekarang. Tidak ada teman-temannya." Namun, ketika Tony mulai mencoba untuk dapat meyakinkan, maka mereka pun ini malah langsung menjawab, "Pangeran, kami juga berpikir demikian. Memang ada sedikit kelengahan, tapi ini bukan masalah persiapan atau strategi. Kami benar-benar tidak bisa melawan dia." Sampai sekarang, suara itu masih terdengar. Suara gemerisik yang aneh itu, alias suara dari Sara-Sara.
Dari yang Tony lihat, Cry Andai kelihatannya tidak sehebat itu. Dan misalnya pun dia punya kemampuan, Dontan Family sudah melewatkan satu hal penting, yaitu Tonicot sendiri sebenarnya bukan musuh Cry Andai. Mungkin Dontan Family sudah sempat cari gara-gara, tapi Tony sendiri tidak ada niatan untuk jadi lawan. Malah, waktu Cry mau ke penjara, Tony sampai kasih dia Kumo untuk menemaninya. Jadi, apakah Cry kuat atau tidak? Bagi Tony itu tidak ada urusannya. Tapi belakangan ini, keadaan di Kode semakin rame, semakin seru. Ada pendekar dari kelompok Kitsune yang terkena penyegelan khusus, 2 petarung kelas atas yang didapat Angus, lalu Kaisar Petir. Masih ada juga Zachary yang entah lagi bersembunyi di mana, dan Raja yang sebentar lagi akan wafat. Ini jelas masa perubahan besar. Tony penasaran akan ada pertarungan seperti bagaimana nantinya. Dan lebih penting lagi, bagaimana dia akan melakukan semua ini. Nah, singkat cerita, setelah memikirkan berbagai macam kemungkinan tersebut, dan juga setelah memikirkan bahwa bermain bersama Cry adalah sesuatu yang seru, maka tanpa menunggu lama, Tony pun akhirnya langsung membuat sebuah keputusan, sambil berkata seperti ini kepada semua orang. Oke, kalau begitu kita coba saja. Ini kesempatan bagus. Kalian tidak perlu turun tangan karena masih ada banyak cara buat ngetes gimana kekuatan dari orang itu. Tony memang tidak riset soal pertarungan, tapi sumber daya yang dia punya sejatinya sama sekali tidak berbeda jauh dari Agus atau Nora. Jadi, kalau sumber dayanya tidak dipakai untuk riset tempur, terus untuk apa? Tony melirik bangsawan di sampingnya dan memberi instruksi. Heh, siapkan gas pelumpuh. Kalau Cry Andai memang sekuat yang mereka bilang, gas milik abangku tidak mungkin berpengaruh ke dia. Baik, tapi gas itu sangat kuat. Bahkan petarung kelas atas dari luar pun belum tentu bisa bertahan. 2 anak emas abangku saja kena dampaknya kan? Tapi kalau Cry bisa kena juga, berarti dia bukan ancaman serius. Yang Tony kumpulkan bukan teknologi, tapi orang. Dia bagi-bagi sumber dayanya ke para bangsawan. Di kota ini, sumber daya sama dengan kekuatan. Dan karena para bangsawan dapat lebih banyak dari yang seharusnya mereka punya, mereka pun mulai menyebar ke berbagai faksi. Bukan hanya ke Agus dan Nora, tapi juga ke kubu-kubu lainnya. Makanya, riset yang seharusnya jadi rahasia Agus atau Nora akhirnya tetap sampai ke tangan Tony. Angus dan Nora pasti sudah sadar, tapi mereka tidak ambil tindakan. Soalnya, sumber daya para bangsawan itu juga berguna untuk mereka. Kalau mereka motong hubungan dengan Tony sembarangan, sumber daya itu bisa saja malah mengalir ke kubu lawan. Jadi, sampai sekarang Tony masih aman. Oh iya, sepertinya abangku sudah menghabiskan stok gas pelumpuhnya hanya untuk 2 orang itu ya. Gasnya memang kuat, tapi tidak fleksibel dalam pemakaian. Di luar ruangan, efeknya melemah. Lalu di dalam menara raja kita tidak bisa panggil senjata. Jadi bisa dibilang tidak terlalu penting. Tony sendiri masih punya sisa gas itu, tapi efeknya tak akan sampai menentukan hasil perebutan takhta. Lagian, kakaknya Tony yang super hati-hati itu pasti sudah punya cara untuk mengatasi gas. Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama, Tony pun kini masih kembali bercerita. Gas pelumpuh ini kalau terkena langsung, sekuat apapun seseorang akan langsung tumbang. Dan entah Cry bisa melawannya atau tidak, kalau gas ini dilempar tiba-tiba, maka kekuatan aslinya akan kelihatan. Nah, mulai dari sanalah, Tony pun segera memberikan perintah kepada para anak buahnya, di mana di dalam praktiknya, Tony langsung meminta mereka untuk dapat menembak Cry dari jauh, tepat ketika Cry sudah melewati pintu gerbang utama dari markas Tony. Lagi-lagi tujuannya cuman simple, yaitu cuman buat ngetes seberapa hebatkah kekuatan asli dari seorang Cry Andai. Menariknya, tepat setelah semua peluru dari gas beracun, atau lebih tepatnya peluru dari gas tidur itu, semuanya sudah ditembakkan menuju ke arah Cry. Maka wajah dari Tony pun sekarang hanya bisa bengong setelah dia melihat apa yang terjadi kepada Cry, dan juga bagaimana kondisi dari Cry tepat di depan matanya itu. Mengingat dari balik kepulan asap itu, kita pun dapat melihat sama-sama
bahwa tubuh dari Krai justru malah menjadi titik, titik, titik. Lalu setelah melihat tubuh dari Krai, maka Tony dan para bangsawan lainnya kini mulai ikutan berkata, yaitu titik, 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 bersambung pada hari Jumat,